Inventor. Itu yang belakang lagi ujian Inventor. Berarti waktunya seharian. Apa? Enggak lah, 6 jam maksimal. Atau 6 jam. Nah, kita langsung ke pertama draft ya. Ada yang udah pernah denger draft DRAFT. Mungkin kalau orang yang kerja tuh draft itu kenalnya bikin sesuatu yang tinggal nyontoh ya, ngedrafting ya kan. Tapi kalau di 3D itu draft itu bikin kemiringan. Misalnya kayak bikin kerucut itu bisa pakai draft. Terus atau enggak, nah pokoknya gini nih, silinder yang ini. Nah, jadi ini ujungnya silinder tapi diameter bawah sama atasnya beda. Nah ini dibikinnya bisa pakai draft atau pakai tadi nanti SAF itu bisa. Pertama kita bahas yang draft dulu. Jadi draft ini kebanyakan dipakai nanti kalau molding. Pokoknya nanti kalau ada profil yang bentuknya miring-miring, dimiringin gitu. Nah itu biasanya pakai draft. Nah sekarang misalnya saya bikin tabung dulu, contohnya tabung. Kita bikin aja lingkaran di sini ya, terus dikasih dimensi 50 misalnya. Nah kemudian saya biasa extrude ya, misalnya 100 sini. Oke. Nah ini kan kalau kita extrude kan dari ujung ke ujung kan sama nih, diameternya sama-sama 50. Bagaimana kalau bagian atasnya nih mau saya kecilin diameternya biar nggak 50. Nah itu bisa pakai yang namanya draft. Ada di sini nih draft. Solid first draft, groove, soft. Bentar, draft. Oh ini nih, ini ya. Ada di dress up feature. Sebelahnya chamfer. Ada. Kita pilih ya. Jadi kalau kita ini dia sama kayak fillet dia. Ada draft angle dari ujung ke ujung sama, atau ada yang pakai reflect line, atau yang bisa beda-beda atau variable draft angle. Saya sih biasanya cuma pakai yang draft aja yang biasa. Cara makanya tinggal diklik. Kemudian ditulis nih, ini sudut kemiringannya mau berapa. Misalnya biar ketahuan 15 yang lebih ekstrim ya. Kemudian pilih face-nya, permukaannya. Ini kan kita mau miringin kecil gitu kan, berarti kita pilihnya selubungnya. Nah kemudian plan ininya netral atau normal ya, misalnya ini. Nah kemudian kita preview dulu. Gini ya. Jadi si ini kan tadi kan kita pilih yang netral elemennya kan yang atas. Berarti yang atas ini dia nggak berubah, tetap. Beda lagi kalau ini saya pilih, ini ganti 10 ya. Nah, terus yang ininya gini, misalnya coba preview ya. Oh dia emang nggak bisa ngecilin, tapi dia bisa nambah masa, nambah lebar gitu. Jadi dari lingkaran-lingkaran itu dia nggak bisa mempertahankan ininya. Salah satunya harus ada yang ditambahin. Jadi pas yang di selection ini kita pilih bagian mana yang mau dimiringin. Misalnya ini, pilih face-nya, masukin derajatnya 10. Ini dipilih nih. Kalau udah tinggal di oke. Nah jadi yang atas 50, yang bawahnya ini diameternya tinggal dihitung pakai sinus kosinus. Iya, tapi kalau mau itu tinggalin aja. Di kurus nggak? Tentang. Pakai ini nih, coba. Kalau mau ngerti gimana ya? Ini deh. Nggak mau juga. Nih buat ngukurnya saya ini ya, ntar saya coba. Nah selain benda lingkaran, dia juga bisa benda kotak. Misal saya bikin lagi di sini, di atas sini misalnya. Pokoknya benda apa aja bisa, mau lingkaran, mau persegi. Ya. Misalnya segini, nah.
Terus lagi ini 100. Ya. Saya insert lagi. 60. Nah, ini juga bisa nih. Kita pilih draftnya, pilih face-nya, derajatnya, sama netral elemennya. Ini salah ya. Selection 1, ini dipilih, pilih ini. Nah, kita preview. Oke. Nah, dia ini miring. Tinggal dipilih aja. Jadi kalau mau miringnya, mau yang lebih, ini kan yang lebih kecil kan yang atas. Kalau mau yang lebih kecilnya yang bawah, pas pemilihan neutral elemennya diganti, kita pilih yang ini nih, yang bawah. Nah, jadi dia yang miring jadi yang bawah. Jadi pemilihan netral elemen mempengaruhi dia miringnya itu ke arah mana, arah atas atau arah bawah. Nah, biasanya nih kalau draft itu dipakai buat benda molding. Jadi kan benda molding kan itu kan dicetak gitu kayak agar-agar gitu kan. Kan kalau kalian bikin agar-agar yang tangannya kan udah bulat kan tuh, cetakan agar-agar tangannya bulat ya. Itu kan bentuknya miring kan. Coba nih cetakan agar-agar. Nah, itu fungsinya biar pas dicabut nggak terlalu susah. Saya stop dulu, ntar. Oh, tanyain. Jadi fungsinya cuma seperti itu. Ini kok ngelag juga. Nah, yang kedua, saya akan ngajarin namanya shell. Shell itu kan kalau bahasa Inggris artinya cangkang gitu ya. Jadi kita kalau ngopi kan bentuknya kayak ini, mangkok popcorn ya. Bentuk luarnya kayak popcorn gitu ya, mangkok popcorn kan. Ujungnya gede, bawahnya kecil, ujungnya gede kan. Ini yang ini nih, yang saya bikin. Ya, pokoknya gelas lah. Nah, kan kalau gelas kan tengah-tengahnya bolong. Coba kalau kalian bikin biar tengah-tengahnya bolong itu, kalau manual kan kalian sketch, terus kalian pocket. Habis itu pocketnya kalian kasih derajat kan, biar dia miringnya sama kayak gini kan. Nih. Ya soalnya udah saya draft kan. Nah, itu ribet. Cara gampangnya itu bisa pakai shell. Nih. Kita pilih face-nya, terus dia tebelnya mau berapa. Jadi tebel dari lingkaran luar ke lingkaran dalam. Ibaratnya kayak tebel gelasnya mau berapa. Misalnya tebel gelasnya mau 3 mili misalnya. Oke. Nah, jadi dia sel itu dia ketebalan itu ngikutin profilnya. Mau profilnya udah di draft, udah di apain aja, dia bakal ngikutin. Nah, jadi kita nggak perlu capek-capek di pocket. Ini juga sama nih, tuh ya. Jadi ini tebelnya 3 mili, ini 3 mili, terus dari bawah, nih misalnya gelasnya gini kan, dari ini gelasnya. Nah ini 3 mili, ini juga sama gini. Jadi dari sini 3 mili, nah di bawah juga sama 3 mili. Jadi semuanya dinding-dindingnya 3 mili. Itu namanya shell. Ini juga sama yang bawah. Ini kan saya udah draft juga nih. Nah ini kalau mau di shell juga bisa. Ini kan bentuknya gampang. Kalau bentuknya udah yang rumit-rumit, buat bikin seperti ini mendingan di shell aja. Ini juga sama nih, misalnya 3 mili, oke. Nah jadi dia bolong juga. Nah kayak gitu. Itu shell ya. Jadi kayak cangkang gitu, cangkang. Wah ini kenapa nih? Udah. Sampai sini ada yang mau tanyain? Draft dan shell. Cabut dulu, cabut masukin lagi. Ini apa namanya? Mau juga, coba di, ada nggak ya? Ini saya. Program. Flash storage.
Berarti mau ngomong sih harus pakai ini nih. Ini terus buat muter ini ya. Kayak gini udah sih nggak apa dah. Ntar lagi. Nah kemudian thickness ya. Lagi misalnya, ini juga bisa nih. Ini apa namanya, profil lingkaran. Kita pilih, kita oke ya. Nah, jadi nggak cuman benda-benda lurus, selubung lingkaran atau apapun itu, permukaan apapun itu bisa di thickness. Nah itu, ya kan? Atau dalamnya nih, lubangnya mau dikecilin, bisa pakai thickness. Nah pilih aja bagian dalam. Misalnya 10, jangan 10, 3 aja 3. Nah, Berarti tambah ke dalam lagi. iya tambah kecil. Ini juga sama nih. Tergantung face-nya kalau luar bertambah. Iya, Keluar. benar. Ini juga sama nih, ini kalau mau dituin bisa. Tinggal pilih aja face-nya mana yang mau dituin. Berarti satu ya face-nya satu. Kok bisa ke Iya, dalam? harus satu-satu. Ini 1, tambahin. 1 tambahin. Tambahin lagi sampai dia sesuai dengan yang kita inginkan. Sampai sini ada yang mau tanyain? Dari fungsi tadi draft, shell, sama thickness. Draft, shell, sama thickness. Sama thickness. Gini, kalau nggak ada, yaudah kalian coba dulu. Ini sih kalian saya mau nyari. Jadi secara garis besar kegunaannya kayak gitu. Untuk draft, shell, sama thickness. Kemudian saya akan bahas ini, shaft and groove. Shaft and groove. Jadi shaft itu bikin benda putar. Jadi benda putar. Ibaratnya, jadi kalau kita mau bikin yang namanya shaft, kalau kita mau bikin benda yang namanya shaft, itu harus ada sketch sama ada aksisnya. Ada 2 syarat. Kalau mau bikin benda shaft ya, shaft. Jadi shaft sama groove itu saling bertolak belakang. Sama kayak pocket sama pad. Kayak gitu. Ini groove. Ini saling berlawanan. Sama kayak pocket dan ini pad. Nah, shaft itu harus ada sketch. Sketchnya sketch setengah ya, setengah. Misalnya kita mau bikin gini, mau bikin yang ini nih, kan gini, bentuknya gini kalau dari samping kan, nah, kan? Ini kan sketch utuhnya, sketch utuh kan. Jadi kalau kita mau pakai shaft, cukup gambar setengahnya aja. Cukup gambar setengahnya aja. Jadi ibaratnya sketch setengah lah, sketch setengah. Berarti kan maksudnya sketch setengah. Jadi kan kalau dari samping fullnya begini. Nah kalau kita mau pakai shaft, itu cukup gambar segini aja. Dimana yang ini itu sketchnya. Nah, ini sketch. Ini aksis. Jadi buat bikin garis yang ini, itu harus pakai aksis, bukan pakai line biasa. Kecuali kalau kalian di Inventor atau SW ini bisa pakai garis biasa. Kalau di sketch di Katia ini harus pakai aksis namanya. Terus di mana aksis? Jadi aksis itu di sini. Ini ya, nih sampingnya line. Nih. Aksis. Nih. Oh ya di plus ya. Nih ya. Jadi aksis itu letaknya di sampingnya line. Nah, ini nih. Aksis. Nih, di sini. Misalnya kita mau gambar kayak gini. Jadi buat gambar yang ini, misalnya gambar yang ini ya, itu ada 2 cara, pakai draft atau pakai shaft. Nah sekarang kita mau pakai yang shaft. Misalnya, ini saya bikin dulu ya garis ininya, sumbunya. Terserah mau panjang semana nggak apa-apa, yang penting dia ada acuan garis aksisnya. Kemudian bikin kan profilnya gini, berarti tinggal kita bikin aja ngasal ya. Misalnya gini,
terus ini ya, gini sama gini misalnya. Nah, kita cek nih dia tingginya berapa. Tadi kan di sini ya, di pad 2 ya, bukan. Ini ya. Tingginya 100. Berarti ini kita kasih tinggi 100 ya, dari sini ke sini. Nah, 100. Ya kan? Ini nggak apa-apa nih, buntung nggak apa-apa. Kalau mau dinaikin silakan ininya. Kalau mau buntung gini nggak apa-apa. Asalkan dia pas di ujung sini. Biar dia bentuknya nggak bolong. Soalnya gini, kalau misalnya nih aksisnya kayak gini, aksisnya di sini, profilnya begini. Nah ini masih ada jarak nih dari sini ke sini, masih ada jarak. Nanti jadinya jarak ini bolong, ya kan? Nanti bakal kebayang deh. Jadi kalau ujung yang ini nih nempel di aksis ini, kan udah rapat. Jadi pas diputer kan nggak ada celah kan, nggak ada bolongan. Kalau ada jaraknya kayak gini, nanti jadinya tengah-tengahnya ada bolong. Bolongnya itu misalnya jaraknya 10, berarti bolongnya itu dia ke bawah, dari ujung atas sampai ujung bawah, kayak bolongan full gitu, dia kayak selongsong. Dengan diameter 20, berarti kan karena kan 10, berarti diameternya kalau diputar kan jadi 20 kan diameternya. Nah jadi yang penting ini nggak harus panjang sampai atas, bisa pendek gini nggak apa-apa, asalkan dipastiin ininya udah nempel sama ini, sama garis aksisnya. Kemudian tadi kita pakai derajat kan, pakai ini ya, ini kan ya pakai radius ini tadi 25 kan, kita bikin 25. Kemudian miringnya itu 30 dari bawah, bukan yang dari 30 derajat. Nah, diukur dulu. Lihat. Draftnya 10 deh, salah. Draftnya 10 kalau nggak salah. Ya. 10 derajat ya. Dari atas tuh ke bawah 10 derajat. Nah, tinggal dimensiin ini sama ini. Itu berapa nih? 80 ya. Nah, gini kan. Kalau udah keluar ya. Kemudian ya udah tinggal kita pilih shaft ini ya. Nih. Pilih ininya, pilih sketchnya, kemudian aksisnya bisa dipilih. Nah ini kan karena saya pas di tengah, kebetulan pas di tengah, jadi dia udah milih otomatis. Tapi kalau tadi nggak ada garis aksis itu nggak bisa. Kalau bikinnya bukan pas di tengah. Coba kita ini, misalnya saya nggak usah bikin ini. Misalnya ini nggak usah dibikin, saya garis biasa misalnya. Nah, ini saya tempelin di sini. Nah, ini saya jadi garis bantu misalnya. Saya pilih. Nah, dia nggak mau karena dia nggak ada aksis yang kebaca. Nah, maka dari itu di sini jangan pakai garis biasa, tapi pakai aksis. Meskipun ini kan putus-putus ya, mungkin secara kasat mata tampilannya sama nih kayak ini. Nah, sama kan? Mungkin kalau kita nggak teliti ini kan ada garis putus-putusnya. Terus pas kita shaft, dia ada error kayak gitu. Jangan bingung. Mungkin kalian bikin sumbunya itu bukan pakai aksis, tapi pakai garis biasa. Nah, ini harus diganti. Yang ini. Nah, saya konsisten lagi ya, ini titik sama garis. Nah, diputar deh. Oke. Nah, rapat kan? Coba ininya kita nggak konsisten, kita kasih jarak. Misalnya jaraknya 5 deh. Bisa geser dulu. Ini juga sama nih. Ini saya hilangin dulu. Nah,
Ini saya satuin ini sama ini. Pencet saja ya. Nah. Terus dijarakin. Misalnya 5 jaraknya. 10. Lihat nih, dia masih ini kan, masih tingginya belum. Hancur tadi. Dah. Finish ya. Nah. Ini saya ini kan ada tanda gini ya, ada tanda bulut-bulut ya. Kelihatan nggak? Jadi kalau ada tanda bulut-bulut seperti ini, itu artinya dia minta diupdate. Nah, buat update sendiri ada 2 cara. Pakai shortcut Ctrl U atau pilih ini. Nih, gambar kayak pusaran angin. Pulse. Saya pilih misalnya. Nah, dia ada ini, ada error warning, edit ya. Ini deh, ini saya hapus dulu deh. Ya. Oh ya, tadi pas delete. Misalnya saya mau delete nih. Ini kalau kalian nggak dicentang, dia bakal hilang sketchnya. Tapi kalau di uncheck ininya, nah sketchnya nggak hilang. Dan ini ternyata ini pakai aksis kan, ini benar. Iya benar pakai aksis. Ini ya kan? Ini nggak mau. Mungkin ada. Gini deh. Ini jarakin 5. Ini juga sama yang bawah. Nah, misalnya gini ya. Terus di solve. Oke. Nah, ini bolong kan, tapi dia ini kita pilih misalnya. Saya clear selection. Atau kalau mau dibikin akses baru bisa di sini. Red line. Sini. Terus di mungkin dia gara-gara kebuka ininya. Nih. Ini kalau dia dirapetin dia nggak error. Berarti nanti kalau cara pertama tadi yang ini kita mau bikin lubang di tengah-tengahnya, itu nggak bisa nih. Jadi gak usah dipaksain. Kita bikin aja dulu lingkaran full, baru nanti tengah-tengahnya tinggal dibolongin pakai pocket. Kalau nggak bisa, kalau bisa ya langsung aja. Kan kalau tadi kan saya nggak bisa tuh. Nah itu diinin aja, bikin full dulu kayak gini. Ini juga sama ini. Nah baru di save ya. Baru di sini baru nanti kalau mau bikin bolongan, tinggal dibikin sketch baru, terus di pocket ke bawah. Terus juga sama nih kayak kemarin bikin silinder, itu juga bisa pakai inian. Nah, ini kan tadi di sini ada yang namanya shaft, ya kan? Ada yang namanya shaft. Kemudian di bawahnya ada yang namanya groove. Nah, groove itu yang tadi saya bilang dia berlawanan sama si shaft. Cara bikinnya juga sama. Kalian ini kan ada plan tengah nih. Kita sketch, ya kan? Kemudian
Kita mau bikin lubang di sini di tengah misalnya. Kita bikin kayak biasa, bikin aksis dulu. Nah, terus kita bikin pakai garis saja. Misalnya dari gini. Nah, misalnya gini. Kita dimensiin ya. Ini misalnya 100. Terus ini lebarnya misalnya 10. Udah kan? Kemudian kita keluar ya. Terus kita pakai yang namanya groove. Nah, oke. Nah, jadi dia mirip kayak shaft tapi bentuknya dia makan, bukan nambah. Jadi bisa buat ngebolongin atau bikin profil yang aneh-aneh. Ini juga kalau kita draft ini bisa jadi lurus nih, coba nih. Draft ya. Ini 10 coba. Terus pilihnya yang sini. Ini ya. Review ya. Mau nggak dia? Oh. Error. Oh, dia nggak mau dia. Udah miring di draft. Kan udah miring. Ya. Saya delete. Coba pilih ini. Oh, nggak mau. Jadi kalau dia udah miring nih kayak gini, terus kita draft lagi, itu nggak bisa. Kecuali kalau dia emang lurus, dari lurus kita miringin itu bisa. Tapi kalau udah miring, ceritanya nih kita mau tambal nih biar dia jadi silinder. Nah itu nggak bisa pakai draft. Iya. Jadi emang fungsi draft itu benar-benar buat miringin dari yang lurus. Ya.